Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yosefus Canisius Sato. Saya adalah salah satu peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 14, angkatan 320, kelompok 3, dengan jabatan Polisi Kehutanan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan cerita, pengalaman, refleksi, serta esensi pembelajaran yang saya lalui selama mengikuti rangkaian agenda kedua, baik pada tahap MOOC maupun e-learning. Melalui pembelajaran agenda kedua ini, materi utama yang saya peroleh adalah internalisasi ASN berakhlak yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebagai seorang polisi kehutanan di DLHK Provinsi NTT, nilai yang paling saya pahami dan melekat erat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari adalah nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis. Saya memahami bahwa pelayanan seorang polisi kehutanan tidak terbatas dari balik meja loket, melainkan hadir secara responsif, sopan dan santun saat melakukan edukasi, penegakan hukum kepada masyarakat, serta menindaklanjuti kasus seperti illegal logging. Saya juga sangat mendalami nilai harmonis di mana sebagai seorang aparatur sipil negara di bumi Flobamura yang kaya akan keberagaman, kita wajib saling peduli, menghargai perbedaan, dan merangkul masyarakat sekitar kawasan demi keharmonisan dan kelestarian hutan. Namun, di balik materi yang luar biasa ini, ada bagian yang saya pribadi cukup menantang untuk dipahami secara mendalam, yaitu menyelaraskan nilai adaptif dan kolaboratif di lapangan. Menghadapi dinamika ini, regulasi kehutanan yang dinamis menuntut kita bergerak cepat dan proaktif, namun di sisi lain, membangun sinergi lintas sektor yang melibatkan banyak instansi memerlukan proses koordinasi birokrasi yang cukup kompleks. Selain menghadapi materi, saya juga menghadapi kendala teknis selama proses belajar. Pada fase MOOC, tantangannya adalah kejenuhan membaca modul digital yang tebal secara mandiri. Sedangkan pada fase e-learning, kendala utama yang saya rasakan di area unit kerja saya adalah ketidakstabilan jaringan internet yang sesekali mengganggu kelancaran dalam virtual meeting melalui Zoom. Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, saya berupaya mencari jalan keluar terbaik. Upayanya adalah yang pertama, saya membuat rangkuman dalam bentuk mind mapping dari modul MOOC. Lalu saya berdiskusi dengan rekan sejawat serta berkonsultasi dengan mentor atau senior di kantor untuk membedah contoh studi kasus penegakan hukum di lapangan. Dan yang ketiga, mensiasati sinyal saat e-learning, saya sengaja menyiapkan diri lebih awal dan mencari titik lokasi di kantor yang akses internetnya paling stabil sebelum kelas virtual dimulai. Selanjutnya saya ingin menyampaikan kesan dan pesan yang mendalam kepada Widyaswara Bapak Wilhelmus Twisoke SEMT selaku pengajar agenda 2 kami. Kesan saya adalah pembelajaran yang Bapak berikan sangat luar biasa, interaktif, dan mencerahkan. Bapak tidak hanya memaparkan teori,
tetapi menghidupkan ruang diskusi dengan berbagai studi kasus nyata, sehingga kami para CPNS memiliki pandangan untuk diterapkan di instansi masing-masing. Terima kasih yang tak terhingga atas ilmu, kesabaran, dan bimbingan yang telah Bapak berikan kepada kami kelompok 3. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan terus menginspirasi dalam mencetak generasi ASN yang berintegritas.